Selamat jam 2.32 malam. Nah, mengapa saya bilang begitu? Karena saya buat video ini tengah malam. Seperti biasa malam hari di depan rumah ditemani angin yang berhembus sejuk, membuat kulit ini merinding dan pikiran pun menggigil. Sehingga rasa penasaran mengapa Takemichi selalu saja menangis di setiap skennya, akan tetapi Takemichi tidak bisa diremehkan. Nah, setelah saya bertanya-tanya sama tetangga, akhirnya alasan itu pun telah saya rangkum di video ini. WK. Pesannya nggak jelas. Bang, sadar bang. Yang pertama, ketahanan mental Takemichi tiada tandingnya. Motivasi utama Takemichi di Tokyo Revengers adalah menyelamatkan mantan pacarnya Hina. Setelah tahu kalau dia tewas akibat ulah Toman, Takemichi berusaha kembali ke masa lalu untuk mencari akar penyebab perubahan geng itu dan menghentikannya untuk mencegah kematian Hina. Sejauh ini dia beberapa kali berhasil. Yang pertama, dia lihat adalah sebuah masa di mana akun kini pengikut Kisaki bunuh diri karena ketakutan pada Kisaki. Yang kedua, Takemichi mengira dia sukses setelah menyelamatkan nyawa Draken, tapi dia harus melihat akun dan Hina tewas lagi. Itu adalah trauma yang banyak bagi satu orang. Itu pun tidak berhenti di situ. Takemichi akan melihat lebih banyak masa depan mengerikan seiring berjalannya serial ini. Yang lebih buruk adalah begitu dia di masa SMP, dia tidak punya orang yang bisa dipercaya. Dia harus mengemban semua ketakutan dan rasa sakit sendiri. Dia tidak tahu apakah perubahan yang dia lakukan akan membuat masa depan jadi lebih baik atau buruk. Yang dimulai sebagai menyelamatkan orang malah jadi menyelamatkan lebih banyak temannya. Ini adalah tanggung jawab yang sangat besar. Orang lain akan menyerah di balik tekanan itu, tapi tidak dengan bagi Takemichi. Dia hanya akan kembali ke masa lalu sampai dia menyelamatkan semua orang. Ketahanan mentalnya memang luar biasa meski harus menghadapi banyak trauma. Susah bet kalau mulut kurang zikir mah. Lanjut, yang kedua adalah kekuatan Takemichi adalah tidak pernah menyerah. Bukan rahasia lagi kalau Takemichi secara fisik lemah, tapi ini tidak berarti dia akan kalah dalam sebuah pertarungan. Dia berkali-kali membuktikan kalau selama dia tidak menyerah, maka dia tak akan kalah. Sama deng, kayak aing mah kalau gitu. Bagi yang membuat Takemichi menjadi pahlawan hebat adalah pengakuannya kalau dia tidak bisa menyalahkan orang lain atas kekurangannya. Dia mengakui kelemahannya dan berusaha mengatasinya. Misalnya, ketika dia mengaku kalau dia tidak bisa lari saat bertarung melawan Kiyomasa. Kalau dia kabur, maka dia sudah kalah bertanding sebelum pertandingan itu dimulai. Meski Takemichi mengungkapkan keraguan atau kemampuannya menjadi pemimpin Toman, dia telah menunjukkan kalau dia punya kualitas kepemimpinan. Takemichi tahu kalau dia lemah, tapi penolakannya untuk menyerah tanpa pertandingan yang membuat orang lain ingin berdiri bersamanya. Ya, nggak kurang lebih sih kayak saya. Tapi bohong mah. Alasan yang ketiga sekalian yang terakhir, Takemichi memecah tradisi karakter utama. Sepanjang Tokyo Revenger sampai akhir di manga, Takemichi selalu dipukuli. Dari semua anggota geng di Tokyo Manji alias Toman, dia adalah yang terlemah. Dia tidak pernah keluar dari pertarungan tanpa tergores. Takemichi menyadarinya. Kenyataan ini juga membuatnya frustasi karena dia terus menemukan dirinya terluka parah. Ini jadi memburuk ketika dia masuk dunia di mana pertarungan sering kali dimenangkan hanya dengan kekuatan fisik. Beruntung pemimpin Toman, Maiki, tidak pernah menyalahkannya karena tidak menjadi orang terkuat. Nyatanya, Maiki menghormati itu dan mewakili visinya bagi era baru para berandalan. Kekuatan tidak berputar pada fisik di Tokyo Revengers. Kekuatan itu berbasis di sekitar karakter dan moral. Cara lain yang dilakukan Takemichi untuk memecah mindset maskulinitas toksik adalah bagaimana dia tidak takut memperlihatkan emosinya. Orang-orang mengolok-oloknya karena menangis, bahkan akun menjulukinya sebagai pahlawan cengeng. Ini memperlihatkan meski dia menangis, tidak membuatnya kurang berani atau kurang menjadi jagoan. Dibandingkan dengan Maiki yang dianggap sebagai orang terkuat di Toman, Takemichi harus menyembunyikan ketakutannya ketika Draken terluka.
karena dia harus menjunjung citra Meiki yang tak terkalahkan. Bagi Takemichi, menunjukkan emosi yang sebenarnya membutuhkan keberanian yang luar biasa.